Minasan, konnichiwa. Banyak banget yang nanya tentang cara dapat LPDP gimana. Hari ini kita mau buka-bukaan semua yang kita tahu tentang LPDP. Di video ini kita bakal share perjalanan kita dari awal sampai akhirnya bisa kuliah di tempat kita sekarang. Nah mungkin pertama, boleh Syad kenalin diri lu singkat aja, sekarang lu kuliah di mana? Let's go. Perkenalkan, nama gue Rishad. Gue sekarang kuliah di University of Chicago Booth School of Business, ngambil Master of Business Administration MBA. Oke, itu BTW top 8 di US ya? Kampusnya nggak sih? Kayak kalau gue Sebenarnya bukan top 8 by the way namanya. M7. M7, top 7 berarti. Ya mungkin ya. Okay. Kalau gue sekarang kuliah di DePaul University di Chicago, ngambil MBA juga sama. Kita masuknya bareng ya, 2025 fall, bulan September gitu. Dan sekarang kita lagi di apartemen Rishad, kita bikin konten bareng, numpang gitu ya. Berarti ini view-nya bagus banget sebenarnya kalau kita putar dikit, lihat nih ya. Nah, lihat tuh, view kota Chicago. Dan kita biar terang, kita syutingnya di arah jendela gitu. Oke, part 1 kita mau cerita background kita. Kalau gue pribadi, gue itu asli dari Cirebon. Oke. Sebenarnya lahir di Jakarta, cuma pas kelas 3 SD gue pindah ke Cirebon. Di sana gue sekolah di Al-Azhar Cirebon. Islam banget gue. SMP pindah ke SMP Negeri 1 Kota Cirebon. SMA-nya di SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Kalau gue di SD sebenarnya ya biasa-biasa aja sih. Gue nggak aktif-aktif banget. Aktifnya tuh malah main bola. SMP gue aktif main baseball. SMA gue basket. Nah kalau lu Syed, background lu gimana? Gila, lu atletik banget ya? Atletik gue. Kalau gue lahir besar semuanya di Jakarta. Gue baru mau ke Bandung itu untuk kuliah. Tapi gue di Jakarta itu terakhir SMA gue SMA 8 Jakarta. Lu 8 ya? Iya, gue 8. Gue baru tau Syed, Oh, sumpah. iya? Kayak Ica, sama. Oh, Ica juga 8? Ica 8. 8 Jakarta? 8 Jakarta. Seriously? Anjir. Oh iya? Tunggu, 8 tuh kan top 1 di Indonesia kan? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Kayak mungkin di Jakarta salah satu top lah. Gue abis itu kuliah ITB, ngambil electrical engineering. Waktu dulu, SMA gue fokus OSN. Ngambil bidang? Gue ngambil waktu dulu astronomi. Astronomi, sampai tingkat berapa? Sampai nasional gue dapat. Lu gila, lu pinter aja sih. Gue dapat medali, mantap astronomi. Jangan percaya astrologi. Fun fact, gue SN juga. Oh iya, lu apa? Gue SMA, gue tingkat 1 ngambil matematika. Oke. Kota doang. Oke, nggak Kelas- bagus lah. OSK kan berarti. OSK, kelas 11 gue komputer. Chat, gue penasaran. Tapi lu bimbel nggak waktu lu SD, SMP, SMA? Saint Oke. Ignatius tuh bimbel by the way, tapi itu biasanya bimbel untuk orang yang mau kuliah di Singapura. Iya, jadi ada. Jadi kayak orang-orang yang kayak Smuki gitu-gitu. Gue taunya juga dari OSN by the way. Karena teman gue kan banyak ya yang anak OSN. Terus mereka pada les di situ, gue coba les di situ. Tapi unfortunately gue nggak dapet universitas mana-mana tuh di Singapura. Nggak dapet. Ya, maksudnya bukan humble bragging atau apa ya. Tapi kayak kalau misalkan di sekolah gue itu lumayan banyak yang dapet ITB. Oke. Jadi kayak hampir semuanya dapat, bukan hampir sorry, mungkin ini terlalu ini kali ya. Tapi majority lah, kayak at least di angkatan gue itu ada kayak sekitar 400 orang atau 300 sampai 400, 100-nya itu dapat ITB. Jadi Habisnya UI. abis itu 100-nya UI benar. Jadi di angkatan gue itu nggak sedikit lah yang ini. Of course gue bersyukur lah gue dapat ITB gitu kan. Tapi waktu dulu I feel like ITB is within reach. Itu undangan apa lu tes? Gue undangan makanya. Oke. Padahal berapa? Di Paralel tuh 20-an. sangkatan dari 400 orang itu? Oke. Tapi I'm still happy. Iya. Kan yang penting sekarang di Chicago. Nah kalau gue itu sebenarnya pas SD SMP tuh nilai gue kurang banget sih. Gue tuh ranking kayak 10 akhir. SD sampai SMP kelas 2. Oke, tapi sekolah lu kelas lu yang kelas unggulan. Enggak, gue nggak ada kelas unggulan gitu di Oh, SMP beda gue. ya. Nah dulu kalau gue itu pas kelas 2 SMP, gue kan mulai sadar nih, anjir gue bego banget nih kan. Terus gue waktu itu riset nih Syed, di juara 1, 2, 3 di kelas-kelas angkatan gue, itu tuh mereka rata-rata ikut kumon. Oke. Nah terus gue mikir kayak, ini kenapa orang-orang yang kumon nilai bagus-bagus, pintar-pintar kan. Oke. Terus akhirnya gue balik sekolah, gue inget banget gue jalan sendiri, gue ke kumon di SMP tuh. Gue kumon, gue coba gratis segala macam, ikut akhirnya gue daftar. Singkat cerita, nilai gue matematika naik, terus pelajaran gue yang lain naik semua. Kita disponsorin Kumon nggak?
Enggak lagi. Akhirnya tau gak sih, gue pas UN SMP, matematika gue 100. Gak bisa sama sekali Gak gitu bisa, ya? gue campur banget matematika. Terus gue di angkatan gue itu UN terbesar keempat gue. Oh ya? Di SMP. Like total gitu ya? Dari total semua. Nah di SMA gue, di SMA 1 kan gue masuk ke sana pakai NEM kan. Itu gue NEM tertinggi seangkatan. Pas gue daftar. Oh iya. Di angkatan gue. Tinggi banget pas masuk, Iya. guru-guru tuh ekspektasi tinggi banget sih ke Oke, gue. makanya lu diikut-ikutin lomba gitu Iya. ya? Oke. Nah cuma nilai gue tuh hancur pas awal-awal SMA. SMA. Gue gak masuk 10 besar bahkan, karena gue kasihkan main basket. Baru gue tobat tuh di akhir-akhir kelas 10 dan kelas 11 gitu. Baru pas kelas 3-nya, karena gue udah gak mungkin bisa dapet SNM, gue ngerasanya kelas 3 gue cut semua kegiatan, gue fokus buat SBM. Taunya gue dapet di teknik industri. Mantap. Kita sama teknik ya, engineer ya. Yoi. Gokil. Next, kita mau bahas pengalaman di kuliah. Lu di kuliah aktif nggak? Organisasi, kepanitiaan, atau lu akademisi doang atau gimana? Gue ikut BEM, pernah jadi BPH. Nah, itu di luar itu gue ikut kayak paguyuban gitu, gue ketuanya gitu. Sama ada acara internal kampus, showcase unit kegiatan mahasiswa. Nah itu gue ketuanya di situ. Keren. Paling itu aja sih, gue ikut yang namanya debating unit gitu. Oh iya. Gue ikut English Debating Club. Tapi by the way, Inggris dia jago banget sih. Gue akuin, jago. English dia juga bagus. Gua masih belajar. Kita dua-duanya ke US by the way. Iya. Magang-magang lu sering nggak? PTYTL itu tuh adalah PLTU yang ada di Jawa Timur. Berapa lama lu magang? Gue waktu dulu paling cuma 3 bulan. Belum akhirnya gue exchange ke Jepang. Berapa lama gua di Jepang? setahun. Setahun nih Setahun di di Jepang? Tokyo. Oh, berarti lu organisasi awal-awal, terus magang 3 bulan tadi baru exchange ya? Kalau lu sendiri gimana? Kuliah gue tahun pertama, kedua organisasi. Himpunan. Himpunan biasa, terus gue nyalonin jadi PO juga. PO apa tuh? Jadi kalau di FT tuh ada kegiatan acara sosial buat maba tahunan gitu. Tingkat kedua nyalonin ketua himpunan. Naka, terus habis itu BEM juga. Kok lu keren banget sih? Oh, himpunan dapat? Enggak, gue kalah. Oh, kalah. Gua Tapi kalah. habis itu lu jabatannya jadi Gue ditawarin jadi oposisi BPH. aja jadinya lu. Jadi BPH. Tapi gue nggak ngambil. Oh, berarti lu mau jadi oposisi aja. Kayak kenal tuh. Gue coba aktif di luar kampus ya. Ketemu lah yang namanya Apnon. Lu juga Apnon belum cerita, pastinya nggak pas kuliah ya, itu udah pas kerja ya. Nanti kita bahas itu. Apnon itu angkatan BTW, gue Marisyat. Gue wilayah Jakarta Timur, lu wilayah Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Terus tuh ngasih dulu banyak acara youth ke luar negeri. Iya, gue tahu tuh. Makanya gua- yang tadi itu salah satu bentuk Nah, exchange. gue tuh berangkat tuh, dulu gue ke Vietnam. Tapi Oh kayak ya? cuma seminggu doang. Berangkat ke Vietnam, terus ke Malaysia gue pernah volunteer jadi guru sebulan. Jadi guru. Volunteer-volunteeran. Jadi Keren guru banget. gue. Sumpah, jadi guru gue ngajar anak-anak Indonesia yang di Malaysia. Gue aktif juga magang-magang baru. Total gue kuliah tuh 6 kali magang. Di startup pernah di Aku, di Danone, FMCG, Keren lu. consulting, YCP, Astra pernah gue waktu itu. Karena Oh, gue lu- kepo kan. Lu YCP tuh sempet magang dulu ya? Sempet. Sebelum full time kan? Sebelum full time gue magang dulu di YCP. Gue baru tahu. Gitu. Jadi karena gue teknik industri yang sangat general banget, gue bingung nih gue mau fokus di industri apa kan. Akhirnya gue coba magang-magang yang banyak lah pas kuliah. Pacaran gue gak pernah pacaran pas kuliah. Lu pernah pacaran gak? kabur dia. IPK lu berapa pas lulus dari ITB? Nah juga sih, banyak juga yang IP-nya tinggi. Oh, berapa dulu? Lu dulu sebut. Tit. Oke, kalau gue 3,59. Tapi di atas 3 nggak? Dia 3,5, kumlot kok tetap. Tuh kan, kenapa manusia itu gede anjir woi. SMA 8 ITB masa? Ya kumlot lah, kumlot. Next, kita bahas pekerjaan sebelum dapat LPDP. Gue lulus, tadi kan gue bilang sempat magang-magang kan. Nah, Bentar, lo lulus tuh tahun berapa tuh? 2022. Oh, berarti gue angkatan 2017. Beda jauh ya kita ya? Kagak anjir. Oh my. Ini kan mukanya sama mirip kita, Apnon. Assalamualaikum. Good morning kalau gue sekarang. Wih, kelas Amerika. Gue Chicago. Cicago, nggak cerita gue pilih consulting. Berarti semuanya tuh dari gaji doang guys. Iya, karena duit segalanya sih. Iya. Nah sekarang pertanyaannya adalah sesimpel kayak gini. MT lain dibandingin sama gajinya YCP gedean mana? YCP, Ya udah, berarti gaji guys, bukan Gaji masalah nomor dikunci satu. atau enggak. nomor 1 gaji, nomor 2 kuncinya itu, nomor 3 lokasi sih ya. Nah kalau MT itu kan ada lu penempatan di luar kota. Oh iya, di rotate gitu ya. Iya. Bisa jadi di rotate ya. Di bank tuh ada kotak 3 tahun, Iya, benar. ada lu random aja gimana, hoki-hokian. Iya. Nah itu gue kayaknya kurang cocok tuh, karena gue mikir, gue di Jakarta banget nih gue, anjay. Lu maksud gue adalah lu bukan abang Cirebon, lu bukan lagi orang Cirebon lah, lu udah Jakarta. KTP lu mana? Cirebon. Oh masih Cirebon. Masih Cirebon ya? KTP gue. Dia jago guys, dia sampai finalis ke tingkat provinsi, Rishad.
Kalau gue cuma finalis di Jakarta Timur doang. Karena dia tinggi keren. Iya, beda tinggi aja guys. Tapi Nggak, kayak sebenarnya mukanya umur sih. gantengan dia. Nggak, Guys. sebenarnya umur sih. Gue 18 tahun waktu itu sih, 18 tahun. Oh iya sih pasarnya. ya. Gue waktu dulu udah tua ya. Kalau sekarang gue daftar menang sih. Bisa pasti PD. menang. 21. LPDP. Oh ya nanti ya. Kalau itu ya. Kabar. 2CP gue berapa ya? 1,5 apa 2 tahun di sana, hampir 2 tahun lah ya. 2CP terus gue cabut resign, gue di insurance industry finance gitu, kan gue bikin agency sama teman-teman gue. Even sampai sekarang sih. Jadi kayak salah satu channel buat pemasarinnya, ada nama agency. Nah, gue tuh bikin agency sendiri sama teman-teman gue di UI. Gitu. Gak banyak sih pengalaman kerja gue sebenarnya, karena gue masih baru juga kan. Nah, kalau lu gimana sih? Gue lulus tahun 2017 sampai sekarang tuh berarti ada 8 tahun ya. Nah dari 8 tahun itu sebenarnya gue kerja cuma di satu bidang aja. Oke. Yaitu adalah konsultan manajemen. Jadi gue mulai kerja itu dari perusahaan yang namanya SKA Consulting. Pada saat itu gue daftar kayaknya nggak gitu banyak. Setelah gue di SKA itu 1,5 tahunan gitu, gue ikut Apnon tuh. Apnon tuh Februari, selesainya itu sekitar Agustus gitu. Nah September itu gue udah dapat kerja baru lagi. Namanya Strategy N, Management Consulting juga. Dan itu part dari PwC. WTC ya? Itu di WTC 3, nama gedungnya WTC 3. Nah gue kerja di situ juga 2 tahun, 2021 sampai sebelum gue MBA itu gue kerja di Boston Consulting Group, BCG. Berapa tahun di BCG? 4 tahun ya? Sampai sebelum daftar PDP? Betul. Sekarang? Sampai 2 minggu sebelum keberangkatan di Chicago yang lu tahu kenapa. Itu mimpi semua konsultan sih. BCG, McKinsey, Bain kan? 3 gitu kan? Banyak. Wah, konsulting gila ya. Gue jadi Iya. hektik gimana lo BCG gue gak kebayang sih. Iya, makanya gue resign. Tapi lu kalau udah kelar lulus LPDP, kuliah lu bakal balik konsulting lagi nggak? Enggak, jawabannya. Karena Si. karena gue mau buat bisnis sendiri sih. Gas. Waktu gue kuliah. Bisnis ya? Bisnis lah. Mantap. Gue suka tuh kayak tech itu lagi menarik sih di US. Itu another topik lah, next time ya guys. Kita Nanti bahas. kita ngomongin soal ya. Itu bisa panjang banget itu aja. Gue sering banget ngomongin ya sama lu. Lebih enak kan duduk di Enak situ. nyempuk ini. Next kita mau cerita tentang pertama kali tahu LPDP dari mana? Sebenarnya siapa sih yang nggak tahu LPDP ya nggak sih? Iya. Kayak LPDP udah paling terkenal banget sih. Gue sempet bahkan bikin konten terkait dengan LPDP waktu gue exchange ke Jepang. Tahun berapa itu? Itu tahun 2016 kayaknya. Jadi kayak 9 tahun kemudian kita yang sharing. Gila. Salah Lu satunya kayak gua. manifest gitu ya bahasanya. Kalau lu sendiri dari mana? Gue LPDP sebenarnya karena teman-teman gue banyak yang dapet juga. Oh, iya? Kayaknya di UITB juga ada banyak kan senior dapat LPDP gitu kan. Cuma waktu pertama kali gue daftar kenapa? Waktu itu masih di consulting gue, masih di WCP 2022. Teman gue dapet, terus dia ngajak gue untuk berangkat juga. Akhirnya gue daftar juga 2022 tahap 2 waktu itu. Oke. Nah cuma waktu itu karena gue lagi asyik yang gue bilang agensi finance gue itu chat, Ya. akhirnya gue nggak jadi berangkat. Gue postpone, gue defer kampusnya sampai tahun 2025. Wah ini gue kalau defer lagi hangus LPDP gue. Iya, soalnya 2 tahun doang ya. Udah 2 tahun doang. Ya gue beruntung juga sih dapet LPDP gitu kan. Iya. Nggak semua orang bisa dapet posisi ini. Yang nggak sih Chat? betul. Orang tua gue juga pengen anaknya pendidikan setinggi tingginya. Lalu gimana pas pertama kali apply? Kapan? Yang pasti gue bukan one shot ya guys. Oh iya. Kayak teman saya yang di sebelah ini daftar 2 kali. Jadi gue pertama kali daftar itu 2024 yang batch 2. Iya. Pada saat itu gue daftarnya reguler. Kebetulan gak dapet. Oke. Jadi gue daftar lagi batch 1 tahun ini 2025. Dan gue ganti jadi reguler ke kewirausahaan. Kenapa tuh? Karena gue dikasih tauin kakak-kakak yang sebelah ini nih. Jadi dia walaupun umurnya lebih muda tapi dia mentor gue by the way. Jadi dia ngasih tahu kayak, "Syat, mending kewirausahaan aja. Bisa lo pasti bisa." Dan dia orangnya kayak pathologically optimistic. Guys, kayak apa aja tuh dia pasti bilang kayak bisa which is good. Artinya tuh udah beda banget sama gue kayak bener-bener kayak nanti kenapa ya kalau nanti gimana ya kayak gue harus persiapin gimana ya dan lain-lain. Kalau misalkan Mario mau bilang udah itu nanti aja dipikirin. Nanti bisa. Lu cuma harus persiapan A, B, C, D, E gitu, which is bener. Pertama kali ketemu kapan sih? Kayak kontak-kontakan gitu berarti? Jadi kita pertama kali ketemu itu karena Gue bikin event ya? Iya betul. Oh, Pokoknya kayak iya, bener-bener. lu kalau nggak salah konten-konten gitu kan di IG gitu. Iya, karena banyak yang nanya tentang LPDP kewirausahaan. Iya. Udah, gue bikin Zoom aja nih, bikin Iya. grup WA, oh gitu kan. Abis itu Tapi kita belum follow-followan kan? belum, tapi waktu dulu kayak udah dikasih tau lah sama temen gue kan, soalnya kita upload kan dua-duanya. Ica ya? Ica.
Ica nelfon. Kamu lagi di mana, sayang? Emang dia tahu Ica siapa? Mau pergi ngajar dulu, baru nanti balik lagi. Duh, enak banget ya punya istri ya. Sampai dimasak gue. Negara lagi nelfon, penting banget. Kamu say hi, Ica. Hai. Ditunggu ya di sini. Terkait bikin konten bareng. Dadah. Assalamualaikum. Good luck ngajar ya, semangat. Sorry guys, kedistraksi dikit. Saya mana tadi ya? Gimana habis itu? Akhirnya gue convince lah pada saat itu karena gue sama sekali nggak tahu kan soal beasiswa kewirausahaan ini gitu. Jadi Tadi lu mau reguler lagi ya? bener, tadinya gue mau reguler lagi karena pada saat itu doang beasiswa yang gue tahu dari LPDP gitu. Kalau misalkan ada yang mau daftar di sini, worth banget untuk cek kira-kira program mana yang paling cocok buat kalian. Next, kita bahas tips dan strategi biar dapet LPDP. Jelasin proses lu dari awal sampai kita dapet gimana. Gue tahu nih, Riset ini BTW, dia tuh orangnya perfeksionis banget. Ya, ini kalau misalnya lo dengerin deskripsi gue terkait dengan Mario dari tadi, kita tuh sebenarnya living in a spectrum. Spektrum pertama tuh adalah kayak menurut gue pathological optimistic, which is nih orang gitu kan ya. Kalau lu? Menurut gue ada yang kayak very perfectionist, which is not me. Tapi gue mungkin di tengah-tengah, mungkin lebih dekat Lebih ke kesana kiri. ya? Gitu. LPDP secara umum tuh prosesnya ada 3. Yang pertama itu adalah administrasi, yang kedua itu seleksi. Mungkin bisa bilang tertulis ya, soalnya namanya beda-beda nih. Oke. Pada saat itu kita namanya TBS ya. Iya. Habis itu kalau nggak salah setelahnya namanya SBS. Pokoknya ya itu tes tertulis. Dan yang ketiga adalah interview. Yang pertama administrasi itu kita hanya perlu mengisi form dan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, persyaratannya itu ada kemungkinan beda-beda berdasarkan tipe programnya. Mungkin essay, ya kan, CV. CV minta ya? CV kayaknya Enggak deh, Enggak ya? ada deh. CV enggak ada deh. nggak ada ya. Oke. Ada pengalaman kerja yang pas. Kayaknya deskripsi ada itu. ya. Kayaknya Iya. ada ya. Jadi tapi mungkin kalau misalkan mau tahu update-nya bisa dicek di Iya. di LPDP sendiri. Mungkin ini garis besarnya juga ya. Nah, administrasi 2 itu sama nanti ada form yang perlu diisi gitu ya. Untuk yang step kedua itu tes tertulis ada 3 ya. Pemecahan masalah, verbal sama kuantitatif lah ya kalau nggak salah ya. Gue agak lupa juga sih, tapi itu pun akan berbeda kalau misalkan programnya, let's say kalau udah dapet LOE itu akan berbeda kalau dengan belum dapet LOE gitu. Kalau udah dapet LOE nggak perlu tes. Nah, sama yang ketiga itu adalah interview atau substansi gitu. Terkait dengan rencana studi, terkait dengan kesiapan, terkait dengan rencana after studi juga gitu. Secara garis besar tuh itu tiga itulah. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya berdasarkan program yang dipilih. Salah satu contohnya adalah program yang kita ambil ya. Kewirausahaan. Kita ambil kewirausahaan sebenarnya secara umum hampir sama semuanya. Tapi perbedaannya itu salah satunya adalah di persyaratan dokumen kita ada business plan. Kita juga ada surat komitmen ke dosen. Nanti kita akan balik, kita akan bisa bantu kontribusi di bidang kewirausahaan. Paling itu aja. Dan mungkin di kewirausahaan juga pada saat substansi gitu akan lebih banyak lah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bisnis plan. Tapi wajib punya usaha dulu nggak sih sebelumnya? Enggak Wajib ya? Enggak wajib. Jadi siapa aja bisa kan? Bener. Yang penting jurusannya bisnis. Jurusan yang didaftarkan itu ada kalau nggak salah 91 universitas, dan memang di 91 universitas tersebut ada program kewirausahaan dan bisnisnya. Jadi kalau misalnya mau nyari MBA, manajemen, finance gitu ya, itu pakai entrepreneur bisa. Cuma kalau lu mau FK, lu mau misalnya dokteran, public policy, segala macam, nggak bisa. Nggak bisa entrepreneurship. Nggak bisa. Itu reguler aja. Nah, jadi kalau tertarik bisnis atau MBA, ya udah. Entrepreneurship itu udah kayak shortcut gitu sebenarnya. Kalau menurut gue, bener kata Risha ada 3 tahap. Tapi menurut gue tahap 1, tahap 2 itu menurut gue masih dianggap. Karena tahap 1 itu udah pasti lolos guys, lo semua selama dokumennya benar. Iya. Tapi selama dokumennya benar pasti lolos ya. Tahap 1 nggak mungkin nggak. Contoh nih misal dia esainya nggak ada nih, nggak upload nih, nah itu nggak lolos pasti. Oke. Di tahap 1 pasti lolos asal dokumennya lengkap. Nah kuncinya menurut gue itu TOEFL atau IELTS. Itunya udah ada, sisanya menurut gue bisa dikerjain. Gitu. Yang penting TOEFL atau IELTS udah ada, sisanya kayak esai terus Menarik. rencana program studi itu lu bisa kerjain semalam beres gitu kasarnya. Tapi yang penting TOEFL sama IELTS dah gitu. Tahap 2 scholastic. Nih, ini menurut gue juga ya, sepengalaman gue dan teman-teman gue, tahap 2 itu pasti lolos. Di sekitar gue gitu kan. Karena itu basic banget sih. Potensi lolosnya tinggi lah ya. Potensi lolos tinggi banget. Teman-teman gue banyak yang lolos itu kalau dia di tahap 3 di interview sebenarnya. Gue itu belum pernah banyak. nemu
Gue nggak lolos tahap 2. Coba lu pernah nggak ketemu orang nggak lolos tahap 2? Ada, banyak nggak? Ya nggak selalu banyak. Nggak banyak tapi kan? 3 sih, benar. Gue nggak pernah nemu. Kalau di gue ya, jadi kayak 2 itu harusnya bisa lah. Basic matematika dan segala macam. Banyak kok buku-buku skolastik ya baca. Kayak tes ini loh, menurut gue tes TPA, SBMPTN. Nah kayak gitu, tahap 2. Nah kuncinya itu tahap 3 interview. Ini interview itu paling penting dan menurut gue harus di-prepare dengan semaksimal mungkin sih interview ini. Nah kalau dulu lu nyiapin dokumen-dokumen di awal itu, yang tahap 1, lu berapa lama nyiapinnya semua? Mungkin seminggu kali ya. Seminggu ya? Karena waktu dulu kan gue masih kerja ya. Yang paling text time apa? Yang Dari paling itu semua? teksnya mungkin business plan kali ya. Kalau gue kayaknya semingguan juga deh. Cuma kalau tes gue kan pakai TOEFL kan. Oh TOEFL lu masih ada ya? Karena waktu dulu gue tuh masih ada. Oh masih ada, jadi aman ya? Oh masih bikin. Gue TOEFL tuh kayak persiapannya lumayan lama karena gue les. Oh, Gue tahu Inggris gue dari les. B aja, gue les dulu sama teman gue anak 28, private one on one, kayak berapa kali sesi gitu. Oh lu les Gue sama orang yang seumuran sama lo? Iya. Oh keren. Dan fokusnya emang buat TOEFL doang, kebayang nggak? Oh iya. Jadi udah jago banget TOEFL oke, dan dia ngasih tips and trick TOEFL gitu. Dia IBT berarti? IBT, gue IBT. TOEFL dulu, itu lumayan lama gue les, mungkin 2 bulan, 3 bulan kali ya, untuk TOEFL doang. Abis itu baru dokumen-dokumen kayak esai. Nah kalau esai gue sebenarnya, gue cari temen gue yang udah dapet duluan entrepreneurship, gue baca esainya buat referensi gue, nah terus gue bikin yang kurang lebih mirip-mirip kayak gitu, secara strukturnya. Terus gue bikin pakai bahasa Indonesia dulu di awal, baru gue translatein ke bahasa Inggris. Oh gitu? Kalau gue ya, waktu gue dulu. Gue Indonesia dulu baru gue ke Inggrisin. Tapi akhirnya yang lu submit bahasa? Inggris. Oke. Atau bahasa Inggris. Nah dulu belum ada ChatGPT. Kita nggak ada, lu udah ada, gue nggak ada ChatGPT. Gua ada. Cuman gue nggak ada. Jadi nggak bisa tuh bikin essay ini rapihin, ubah ke bahasa Inggris. Nah itu nggak ada. Sekarang udah enak banget sih harusnya. Sekarang ada enak ChatGPT banget. sih. Gue cari orang yang bisa bantuin translate juga untuk ngecek grammar gitu-gitu lah. Tanya sih kayak, sumpah, the rest is easy, administratif ya. Cuma TOEFL sama essay doang sih. Yeah, Paling yang ini, syarat yang kata lu tadi, surat dari dekan ya. Oh iya itu lumayan juga sih, itu lumayan Dari- PR juga sih. Karena mesti kontak dosen-dosen yang sebelumnya Benar. lagi gitu kan, apakah ada program dan lain-lain. Kebetulan banget gue waktu dulu di program gue ada sih. Kalian bisa cari sendiri ya, di Iya. website kayak gimana, template segala macam gitu. Karena bisa jadi beda, karena atau bisa jadi ada tambahan atau ada yang dikurangin. The rest ya bisa dikerjain kan sisanya Betul, kan. betul. Yang penting kan essay. Udah itu dong. Itu kumpulin, masuk tahap 2. Karena gue belum punya LOE, jadi gue masih tahap 2. Ya, sama. Jadi kalau orang udah punya LOA atau surat keterima di kampus, dia udah nggak perlu tahap 2 lagi. Langsung ke interview. Lu belajar nggak tahap 2? Gua karena merasa, jadi gue udah pernah daftar juga guys. Waktu awal gue daftar sih gue belajar. Oke. Tapi yang untuk kedua, karena gue udah tahu tipe soalnya kayak gimana, gue tetap belajar, tapi nggak sebanyak yang pertama. Gampang menurut lu? Menurut gue doable. 2 mil. Bagus banget kata-kata yang dipilih. Susah atau enggak sih, itu sebenarnya doable. Oh ya betul guys, ini kita disclaimer, kita cuma sharing experience kita berdua aja. Ya, Pengalaman kita kerja tadi sampai kita dapat LPDP, kita nggak, gue kayak pasti paling bener juga di sini nggak ya, sharing doang. Pengennya sih kita memantik supaya teman-teman daftar semua. Betul. ujung-ujungnya. Jangan takut lah ini. Jangan takut, prepare maksimal, semua pasti bisa sih, nggak ada yang nggak mungkin ini. Nah kalau gue waktu itu persiapannya juga, gue tuh kayak baca-baca dikit soal tipis-tipis doang sih, waktu itu di Google segala macam gitu kan. Itu 12 sih bener. Nah kalau interview gue waktu itu, gue latihannya adalah, gue tuh punya 3 temen nih, bertiga gue sebut namanya nih Helmi sama Wewe. Kita daftar LPDP di tahun yang sama. Pada saat itu, gue sama Helmi ini Zoom beberapa kali, ngelisin pertanyaan yang mungkin keluar apa, kita bagiin kayak, ini pertanyaan akademisi, ini pertanyaan tentang psikologi, ini pertanyaan tentang experience, after lulus mau ngapain. Gue bikin pertanyaan banyak tuh Yeah. di Excel. Sering gue share juga ke orang-orang gitu kan sebenarnya. Latihan mungkin sedikit-sedikit lah sama si Helmi ini, cuma nggak yang kayak tiap hari Zoom nggak. Total tuh 2 kali doang Zoom sama Helmi. Bikin prepare pertanyaannya apa plus jawabannya juga. Jadi gue udah prepare nih pengalaman. Jadi gue kalau ditanya apa ya gue udah tahu gue mesti jawab apa gitu kan. Itu gue bikin prepare pertanyaan sama jawabannya itu pasti. Si Wewe yang tadi ketiga dia dapat entrepreneurship juga. Si Helmi dia tuh percobaan pertama atau kedua gue lupa itu nggak dapet reguler dia. Oke. Jadi di UK, di London dia nggak dapet 2 kali, pas kali gue lupa. Tapi yang percobaan ketiga, tau nggak dia nggak dapat entrepreneurship? Oh ya? Dapat. Keren. Tahun ini lagi pulang deh sekarang bulan ini entrepreneurship juga. Jadi kita bertiga entrepreneurship semua kebetulan. LPDP itu banyak banget grupnya guys. Kayak pada saat nanti udah mengikuti prosesnya, nanti akan ada banyak, at least kalau dari pengalaman gue bakal banyak banget invitation lah untuk orang-orang yang memang lagi prepare juga. Iya. Dan salah satunya adalah grup yang dibuat bapak ini gitu. Namanya Easy, apa lo dulu buatnya?
easy kewirausahaan. Easy. Padahal nggak easy sama sekali. mindset. mindset. Cuman yang perlu dilakukan adalah reach out aja sebenarnya gitu. Mesti inisiatif nggak sih, Seth? Mesti inisiatif, mesti cari sendiri. Biasanya kayak mulainya mungkin dari Telegram. Nggak harus cari yang berbayar ya, cari yang gratisan banyak banget. Banyak banget yang mau secara sukarela membantu. Parah. Gue juga sebenarnya mau kok. Karena gue waktu dulu dibantu juga. I wanna pay it forward. Jadi asumsi kita adalah ada 3 tipe interviewer. Belum tentu tiga itu benar ya. Ada 1 interviewer dari LPDP, ada 1 interviewer dari bidang psikologi, ada 1 interviewer dari bidang yang sesuai dengan apapun yang kita lakukan gitu pada saat mau S2 gitu. Dalam kasus kami itu praktisi bisnis. Jadi pertanyaannya berkutat dengan hal-hal tersebut gitu. Kalau misalkan LPDP mungkin ditanya terkait dengan kenapa memilih sekolah tersebut, apa rencana setelah MBA gitu kan ya. Dan pada saat di sana bakalan ikut apa aja, kelas-kelas apa aja. Itu mungkin ya pertanyaan-pertanyaan dari LPDP. Kalau psikolog itu mungkin kayak kelemahan, apa yang akan dilakukan kalau. Nah, tapi kalau misalkan cara prepare-nya sendiri sebenarnya agak mirip sama Mario gitu. Cari tahu kira-kira pertanyaan yang akan keluar apa aja gitu kan ya, dengan tanya-tanya kakak kelas, dengan tanya-tanya orang yang sudah pernah daftar, dan habis itu coba buat jawabannya sendiri gitu. Itu dulu menurut gua yang paling bekerja secara sistem. Jadi kita buat satu Zoom gitu ya. Mungkin sekitar jam 7 sampai jam 9 gitu biasanya ada orang masuk, habis itu lakuin mock interview. Terus nanti ada yang bisa masuk juga untuk jadi observer. Jadi nice observer, iya. Jadi nanti observernya itu yang nanti akan setelah selesai interview tersebut dia juga bisa komen. Nama grupnya apa? Siapa tuh bisa join? Punya Abing bukan sih? Betul. Kalau Pakai kita misalkan bikin aja nggak nih. ada, Bikin grup yang nonton ini siapa tertarik masuk grup WA di bawah. sebenarnya masukin grup yang WA lo aja nggak sih? Ada juga. Ya ntar kita pikirin lah ya. Lo interview pas hari H, pakai baju apa, persiapannya di mana, gimana? Kalau cara teknis penampilan ya, kalau penampilan dulu. Oke. Secara penampilan gue pakai batik gue. Ini Zoom ya, Zoom. Iya, gue pakai batik. Abis itu gue, karena waktu dulu gue lagi kerja, jadi gue di kantor. Berapa lama? Berapa lamanya mungkin sekitar 45 atau 50 menit kali. Kalau gue dulu di rumah, gue pakai kemeja deh, kemeja putih. Kemeja putih. Okay. Kemeja putih waktu itu. Cuma 20 menit, 25 menit. Cepet ya. Cepet, lumayan tuh. Lagi baik kayak nyambutnya. Alhamdulillah. Gue udah suruh jelasin pakai bahasa Inggris. Tell me about yourself. Jadi ada bahasa Inggrisnya, guys. Cuma pasti gue tuh dikit banget sih ya. Mungkin cuma 5% kali ya. Iya. Dari total keseluruhannya itu pakai bahasa Inggris. Sisanya bahasa Indonesia. Iya. Jadi gak usah panik guys. Gak usah takut menurut gue. Dan tell me about yourself itu kan gue udah prepare kan. Di pertanyaan Udah gue hafal sebelumnya. mati. Udah hafal banget sebenarnya. Itu pertanyaan basic banget. Kan udah latihan dong. Gue udah bikin pertanyaannya apa, jawabannya apa. Jadi gue tau mau ngomong apa. Ditanya juga, kenapa milih kampus itu pakai bahasa Inggris? Udah cuma 2 pertanyaan doang kalau gak salah ya. Gali-gali, gue tuh lebih banyak ditanya tentang ini experience. Pernah ikut Apnon tuh ditanya tuh kebetulan. Terus gue cerita background gue juga, kayak gue di teknik industri, sampai sempat kerja juga. Kenapa pilih? Ini pasti keluar. Kenapa pilih MBA? Kenapa pilih Amerika? Kenapa pilih Chicago? Kenapa pilih kampus tersebut? Itu pasti keluar tuh. Pertanyaan basic-basic kayak gitu. Nah ini yang paling gue inget ya. Gue dapet pertanyaan, kamu masih muda, masih 22 tahun, kamu yakin kalau balik nggak mau kerja kantoran lagi? Yep. Karena kita kan entrepreneurship kan. Gue jawab, iya pak, yakin pak. Gue ngomong gitu. Nggak usah pakai mikir, nggak usah Nggak pakai pakai mikir. jeda. Iya. Jadi emang mesti yakin juga jawabnya gitu kan. Karena emang Convictionnya harus 100%, kalau bisa 1000. 1000%. Kalau misalnya gue jawabnya, belum tahu sih pak, mungkin masih pengen lihat sikon Explore nanti, dulu dan explore dulu. lain-lain. Itu kayak sulit ya. Satu yakin sih, yakin itu penting banget sih. Conviction lu ngejawab tuh ngaruh banget. Makanya mesti latihan dan jangan ragu-ragu, pede, mesti pede banget. Berarti ini udah masuk tips juga ya, tips lu. Ini masuk Berarti tips kayak nih, tips tipis-tipis ya. Tips tipis. Tipis-tipis. Gak usah tipis lah, langsung aja kasih. Langsung kasih aja kan. Satu confidence. Confidence. Nah, karena menurut gua yang paling valuable di sharing ini bukan pertanyaannya, karena pertanyaannya hampir semuanya sama. Sampai sama semua. Karena kalau misalkan mau pertanyaan yang unik baru boleh lo share gitu. Iya. Ya nggak sih? Tapi ya selain itu apa tips Apa? ya? Iya, Tips ya pertama confidence. 2. Unik. Setuju banget. Kenapa unik? Setuju banget. Nanti tambahin ya chatnya. Iya, nanti gua tambahin. Karena menurut gue, bayangin ya, ini dari pihak LPDP dan orang-orang yang interview, mereka ini kan interview ribuan orang kan, Iya. ribuan, ratusan kan. Capek nggak? Capek pasti gitu, ketemu orang ini lagi. Kalau cari jawaban yang bagus, semua bagus. Ya Pasti. pak, saya mau kontribusi ke Indonesia Polish lah. gini. Itu bisa. Semua orang udah pasti latihan. Tapi latihan pasti bisa menurut gue. Iya pak, saya cinta tanah air gitu kan. Cuma
orang yang diingat adalah orang yang unik, yang beda. Oh, ini dia beda nih sama yang sebelumnya. Nah, lo mesti cari keunikan lo apa. Contoh gue, karena gue dari teknik industri, gue udah belajar secara technical, secara dari sisi engineer gitu ya. Terus gue kebetulan di consulting, kebetulan sama manajemen consulting, gue udah belajar tentang cara melihat bisnis dari POV ketiga, cara melihat strukturnya segala macam. Nah, sebelum kita mau bisnis, sama plus gue udah experience bisnis juga yang di agency gue juga gitu kan. Nah, tapi gue ngerasa gue tuh masih kurang ilmu kapabilitas otak nih secara manage tim. Makanya gue ngambil MBA. MBA bisa melengkapi background gue teknik industri, gue punya experience bisnis di lapangan, sama kepala gue diisi lagi nih. Biar nanti pas balik ke Indo ketika gue bangun bisnis, harapannya gue bisa lebih oke lah, lebih unggul. Itu yang gue bawa. Keunikan gue yang kedua adalah gue cerita experience gue waktu dulu gue di Cirebon. Nah, gue ditanya nih, ini ngapa lu buka-bukan aja lah, santai kan? Santai kan lah. Gue ditanya ke pas Apnon. Yang apa dulu nih yang lu mau buka? Yang ini apa namanya? Cantik Gecetan ya? Oke. Ditanya, kamu daftar apa Bun? Iya, siapa yang nyuruh daftar? Kata si orang yang nanya kan. Oh, ibu saya. Dia tanya ibu saya. Bapak kamu nggak nyuruh daftar? Enggak. Bapak saya udah meninggal. Emang bokap gue udah almarhum juga gitu kan. Oh, akhirnya gue cerita tuh di situ ya. Akhirnya gue jadi buka-bukaan aja kan. Iya, aku lahirnya di Jakarta, cuma pas kelas 3 SD pindah ke Cirebon, tinggal sama kakek nenek di sana. Terus dirawatnya sama dia orang tua, ibu itu di Jakarta single parent, anaknya 3, bayangin gitu kan. Ya gue lebih cerita padanya aja sih ya sebenarnya. Being honest aja. Bahasa Inggrisnya Vulnerable. genuine. Genuine Aja gitu kan cerita. Iya, makanya ini pengen bisa bangin orang tua juga. Gue kecil, kebetulan orang tua gue kan pisah kan pas kelas 3 SD. Ini menurut gue gak bisa diduplikasi, tergantung experience masing-masing sih. Sebenarnya nggak apa-apa setiap orang sih. beda-beda. Iya, Iya, maksudnya bener-bener. orang beda-beda kan. Lu mesti cari keunikan lu apa. Nah gini gue tau, lu mesti identify dulu keunikan lu apa. Terus lu mesti belajar cara menyampaikannya. Dan itu beda-beda tiap orang. Kebetulan gue itu yang keunikan gue. Dan itu gue sampein juga segala macam. Sisanya pertanyaan-pertanyaan basic dan yang gue rasa bakal yang lucu-lucu juga sih. Kayak oh ini gue beritanya, kamu udah punya pacar belum? Gue tanya gitu. Oh iya, lu sempet ditanya. Iya. Udah pak. Terus tanya, Gue inget. terus gimana kalau misal kamu dapat nanti LDR dong? Udah jawab apa nih gue mikir kan. Terus gue bilang, oh nggak apa-apa pak, kita udah biasa LDR, dulu pas COVID aja kita sampai setahun pisah. Wes, gue jawab begitu waktu itu. Emang bener, gue pernah LDR kan, jadi nggak apa-apa. aja. sekarang LDR juga sekarang gue. Iya. Lalu bakal nyusul juga si Ica Iya. kesini nanti. Dan terbukti kan, berarti kayak udah LDR pun masih nggak masalah. Masih nggak masalah. Nah, bukan LDR, LDM. LDR, karena udah nikah gue. Tips ketiga menurut gue, tadi pertama kan confident, kedua unik, ketiga lo harus bisa ini build connection menurut gue sama si yang interviewnya. Lo mesti dapat feel-nya kayak lo nyambung nih ngobrolnya nih, asik, seru. Kadang kalau interview itu kan ada yang nanya jawab. Lo mesti bangun hubungan. Betul. Gue nggak bisa jelas chemistry sih, kayak bangun chemistry gitu loh. Jadi ngomongnya asik. Iya, bangun warm. Gue tanya gini sih, kamu mukanya mirip Ge Pamungkas ya? Emang Ge Pamungkas dulu? Gue tanya, Ge Pamungkas. Bukan Ge Pamungkas, Vino Ge Bastian. Vino Ge Bastian. Kok gue lebih inget daripada lu sih? Ada yang mirip gue, Vino Ge Bastian. Gue gak tahu siapa guys, Vino Ge Bastian pada saat itu kan. Terus gue jawab kayak, iya pak, Banyak yang bilang. Tawa gitu kan. Jadi lu mesti bikin suasana yang fun, bangun koneksi. Jadi asik aja menurut gue. Oh, tapi mirip ya. Setuju gak, bener gak Syat? Itu kan. Nah itu dari gue tuh, 3 tips tadi. Sekarang dari lu Syat. Enggak, sebenarnya kayak gue nggak ada yang beda. Tambahin. Sebenarnya sama persis, dan ini kayak menurut gue apa yang gue share ke teman-teman gue juga. Tapi mungkin yang gue bisa tebelin itu di sisi uniknya. Karena kayak gini guys, kayak gue merasa gue setuju sama lu kalau misalkan LPDP itu potensi untuk di filternya itu akan lebih banyak pada saat tahap interview substansi. Iya. Jadi kalau misalkan lu lihat kayak statistik di LPDP dari tahun-tahun sebelumnya itu memang dari tahap administrasi, tahap yang tes tadi gitu ya, TBS atau SBS namanya, itu memang mungkin nggak lebih dari 30% lah. Jadi misalkan ada 100 orang, mungkin yang ke filter tuh nggak lebih dari 30 orang gitu. Di mana nih? Tahap mana? Jadi tahap 1 sama tahap 2 gitu. Oke. Jadi akan lebih banyak. Tapi kalau misalkan udah tahap 3, itu tuh benar-benar bisa difilter sampai 90 orang gitu. Kebayang. Jadi kayak memang penentunya itu benar katanya Mario tadi, emang di tahap 3 ini statistically ya. Kita nggak ngomong kalau misalkan tes LPDP itu lebih mudah, maksudnya kayak tahap mana yang mudah atau mana yang susah gitu ya. Tapi kayak secara statistik yang terjadi seperti itu. Yang menurut kita ya paling strategis untuk dilakukan adalah sebenarnya kita mempersiapkan aplikasi kita dengan berpikir bahwa kita sudah ada di tahap tersebut.
Artinya adalah kita harus imagine strategi kita atau plan kita pada saat melakukan tahap tersebut itu seperti apa. Unik itu sangat penting. Dan menurut gua itu tuh sebenarnya keunikan itu sebenarnya lu bisa bawa dari awal. Lu bisa bawa itu dari SI pertama. Ini by the way tips yang gue dapat dari lu juga. Maksudnya gue waktu dulu kan gue ke Mario juga kan. Yang penting tuh sebenarnya unik dan gue sangat setuju. Karena memang karena mereka harus memfilter orang karena budget yang terbatas gitu kan ya. Dan mereka bertemu dengan banyak orang. Alangkah baiknya adalah at least lu tuh diinget gitu sama interviewernya gitu. Tuh gue identify gitu kan 3 hal unik daripada diri gue gitu. Dan gue ngebuat aplikasi gue dari awal tuh konsisten gitu. Pertanyaannya sih, dapat apa aja lo yang menarik yang pas lagi hari H interview? Untuk pertanyaan itu gue sempet ditanya kalau misalkan gue sebenarnya lebih ke digretak. Jadi lebih ke pertanyaan itu pernyataan. Pernyataannya itu adalah karena posisinya adalah bisnis gue tuh belum ada, masih bisnis plan. Kamu tahu kan kalau misalkan kita itu lebih prioritize orang-orang yang sudah memulai bisnisnya. Kayak ya gue bisa mungkin JPR takut gitu kan ya. Atau yang kedua adalah embracing aja gitu. Yang gue lakukan adalah gue embracing aja kalau misalkan hal tersebut memang hal yang make sense gitu. Karena menurut gue kalau gue jadi interviewer juga menurut gue itu lebih make sense gitu untuk dikasih gitu. Dan pada saat itu gue hanya menerima kalau misalkan itu tuh adalah fakta dan yang gue katakan adalah menurut saya make sense. Selain itu apa lagi? Heavy di mana? Kampus atau? Yang gue heavy itu justru di business plan. Business plan ya? Karena business plan gue lumayan heavy juga. Business plan lu kayaknya udah pernah baca juga kan business plan gue. AI gitu lah ya? Iya, terkait dengan software house. Mantap. Gue nambah satu lagi sih kayaknya tips. Nah, tips keempat nih. Menurut gue ya, orang suka lupa. Mental, but with preparation. Kadang orang prepare banyak nih, tapi dia tuh takut-takutan gitu loh mental. Mentalnya dalam artian mindset juga ya. Kayak lu tuh mesti mikir bahwa ketika lu daftar, lu tuh udah pasti bakal keterima. Nangkep nggak? Jadi kayak gue pasti bakal dapet. Tapi kalau di awal udah mikir, wah ini mah susah, aduh saingin gue anak-anak ini semua lah dan prepare segala macam experience, udah pasti nggak akan dapet. Orang suka lupa di mindsetnya sebenarnya. Tapi with preparation juga penting. Yeah. Dengan lu nonton video ini pasti kan udah prepare dong. Ini kan sekarang kan gue pengen nonton. Gue setuju banget sih. Kayaknya ini aneh juga sih coming from me. Ya lu sholat, lu berdoa, lu berserah diri, at least yang gue lakukan seperti itu, it somehow give you a boost in confidence. Iya. Berdoa jangan lupa ya. Berdoa penting banget sih. Itu komponen yang nomor 4 menurut gue sih untuk ngebikin mindset lu tuh siap. Gue nggak sendiri ngelakuin ini. Ada Allah, gue pasti dikasih jalan yang paling baik gitu. Pun gue nggak dapet ini, gue yakin. Apa gue jadi kultum gini ya? Mengutamakan itu sih berdoa karena gue udah merasa sangat-sangat hopeless pada saat proses tersebut dan akhirnya hanya dengan hal tersebut kayaknya gue dibantu. Nah, jadi kan karena kita sering ketemu banyak orang di sini yang kuliah S2 juga, terutama MBA, kita mesti bersyukur bahwa kita punya yang namanya LPDP. Kenapa sih? Kita bandingin sama teman-teman kita yang dari negara lain ya. Dan kayaknya setelah kita bandingin gitu ya, LPDP itu bahkan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan internasional pun yang ngebiayain sekolah employee-nya, bisa dikatakan ini adalah beasiswa paling generous sedunia. Kita dibayarin bahkan bukan cuman uang kuliah, which is tuition fee, tapi kita juga dibiayain transportation, biaya hidup, bahkan kalau misalkan ikut aktivitas gitu ya, ikut lomba gitu, ikut jurnal internasional itu juga dibayarin. Jadi kayak, dan kita nggak boleh take it for granted karena nggak semua beasiswa kayak gitu, bahkan jarang banget gitu kan ada orang yang mau bayarin, ada satu badan yang mau bayarin kayak gitu dengan persyaratan yang sebenarnya nggak berat-berat banget guys, yaitu adalah cuman balik Indonesia doang gitu. Jadi kalau ya harapannya sih semuanya kita nggak mau nge-bash siapapun ya, tapi harapannya adalah semua orang yang udah dibiayain gitu ya, kita bisa balik, kita bisa contribute. Mostly bahkan ya gue bisa bilang banyak tuh mereka ngambil loan. Jadi kayak dia ngutang ke bank atau ke pemerintah, nanti mereka kerja, pas dapat kerja dia dipotong gajinya untuk bayar utangnya itu, bayar kuliah. Hampir gue bisa bilang di US, India, teman-teman gue di Thailand, Singapura tuh ngambil loan.
jarang banget yang dia bisa free. Free jarang banget. Jadi kalau bisa dapat LPDP, makanya pemerintah Indonesia gila banget sih untuk bikin LPDP ini, hampir semuanya dibayarin. Itu udah kayak makanya semoga program ini jangan sampai hilang ya. Dan bahkan LPDP fund-nya ini itu terus membesar, jadi makin banyak orang bisa kena impact-nya. Endowment fund-nya ya. Endowment fund-nya, benar. Apalagi Pak Dwi Larso juga, wah itu gokil banget Pak Dwi Larso. Di grup tuh sangat, kan ada grup sama anak-anak LPDP Amerika kan. Responsif banget. Setiap kita ada keluhan, dia fast respon langsung, tolong selesai nih. Dan beliau adalah Gokil. Iya, Direkturnya bahkan siswa. masih ngechatin kita, anak-anak Amerika. Dengan aktivitas yang sangat banyak kalau kita lihat ya, dari Kesibukan dia. dari kesibukannya gitu. Suhun Pak Dwi Larso. Terima Terima kasih Pak atas LPDP ini. BTW dia anaknya di Chicago. Pak Dwi Larso. Oh ya? Iya. S1? S1 di Chicago. Ih, keren banget, pintar banget. Dia sempat lama di Chicago, Pak Dwi Larso. Setahu gue. Gitu. Di Jadi University of Chicago. gue lupa kampusnya apa. Sri Mulyani tuh Chicago loh. UC, University of Chicago. S2-nya. Go Sri UC. Mulyani. Go Bruins. Thank you LPDP. Last but not least, sekarang kita mau masuk ke mungkin challenge-nya dikit sama langsung closing statement ya. Satu, harus bisa bagi waktu sih, terutama yang udah kerja ya. Kayak mesti spending waktu harian ya untuk prepare ini mau nggak mau. Bikin esai, ketemu orang, ngobrol-ngobrol udah pasti. Sama sisanya menurut gue bisa di doable lah. Biasanya bisa, pasti dapat harusnya bisa. Mindset. Ya, yang nggak kalah penting tuh adalah gimana caranya kita bisa merefleksikan pengalaman kita dari dulu lah ya, dari selama kita masa studi, habis itu kita di kuliah ngapain, habis itu dia kerja ngapain, habis itu kira-kira kita mau ngapain gitu ke depannya. Bener. I think kayak ngerangkai-rangkainya ngerangkai itu ya. semua refleksi gitu kan. Makanya tadi kita juga share pengalaman kita juga, sebenarnya alasannya juga sebenarnya mungkin karena kita juga mau looking back, kita mau kira-kira sebenarnya benang merahnya tuh dari karir-karir kita gitu kan ya, dari pengalaman kita itu tuh sebenarnya apa sih yang kita bisa contribute gitu. Keren loh. Ya kan ya? Bagus. Itu bener sih. Jadi kayak spend waktu bener, tapi mungkin spend waktunya adalah lebih banyak soal itu gitu. Pertama itu mengenali diri kita sendiri, dan yang kedua adalah cari kira-kira unique selling poinnya tuh apa gitu. Habis itu Harus pada pintar saat jual diri sih. kita harus tahu unique selling point kita di mana gitu. Dan bisa ngejual nih. Dan bisa jualnya pada saat kita Interview. masukin di essay atau juga di interview gitu. Tapi nggak bohong juga. Tetap harus, banyak orang tuh yang backgroundnya bagus banget nih, tapi dia nggak bisa cara jelas ini, akhirnya nggak kelihatan. Makanya nanti kalau misalkan bohong sebenarnya karena itu ada psikolog juga ya. Iya, ada psikolog Jadi nggak bisa agak pasti bakalan ketahuan. ketahuan. Bohong nih orang. Pasti semua orang punya. Bener, Unik. keunikan masing-masing. Itu dulu, ini panjang banget videonya saat gue yakin. Pasti itu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau daftar LPDP. Kita doain semoga hasilnya diberi yang terbaik. Ya. Pasti bisa. Jangan pernah menyerah. Temen gue ada yang dia udah 6 kali daftar itu nggak dapet reguler. Tapi yang ke-7 dia dapet. Oke. Tahu kan orang siapa? Lagi di UK sekarang. Oh really? Ada. Siapa? Ada Nanti lah, lah ya. nanti kita bahas. Karena selama lu usia belum 35 tahun, coba aja tiap tahun guys. Iya. Setahun 2 kali. Kalau umur lu sekarang 25, 23 dilesi 23, lu punya waktu 12 tahun kali 2 24 kali. 24 kali nyoba. Masa nggak ada satu nggak dapet? 26 kali baby. Itu rasio game banget guys. Iya. Coba aja terus menurut gue. Nggak ada salahnya. Nothing tulus. Kalau kalian suka konten kayak gini, pengen bikin lebih detail lagi, boleh coba komen. Atau misalnya Kak, coba dong bikin tips, bikin grup mungkin atau apa. Siapa tahu pengen, atau latihan interview. Ya nggak sih? Chat. Kita kayak Kita dengan senang hati untuk mock-up. membantu lah ya. Iya. Yang kalian butuhin apa? Coba komen di bawah. Udah closing statement? Udah, itu aja. Udah cukup ya. Temenin kita terus. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.